Jadi bukan dia sebenarnya marah-marah sendiri yang nah itu keluar dari waktu itu sampai terpaksa dia bilang itu terasa duit 10 bulan 5 ekor dibakar terus dikubur di sekitar sedangkan 4 lainnya dibakar untuk disantap bersama orang. Aku nggak tahu apa isinya itu dan jelas sejak saat itu aku nggak pernah jadi dari kaki dan kalau sejak dia ini saya juga masih bingung kenapa dari sekian banyaknya orang kenapa aku diganggu bukannya ke Om Jin mau ngomong si Om Jin bilang sebenarnya Om tuh udah tahu dari awal kalau ada cuman Om udah tahu diganggunya sama terus sekarang udah menunggu kantor kita udah bersih udah kamu nggak bakal diganggu ada penjelasan itu Lisa aku yang tidak kerja di seluruh Yoga bisa dia mungkin itu salah satu sosok anggota dia sama dia mungkin itu awalnya gitu karena dia bilang waktu dia kan mungkin itu salah satunya dia itu dua bulannya setelah itu lagi udah nggak pernah kesurupan lagi bisa tetap bekerja di kantor di Sekiong seperti biasanya sampai akhirnya lumayan betah juga aku di sana dan dia kan di sana niatnya mau dia tenang di tempat kerja tapi malah dapat itu dari itu ya belum lagi bisa diberi pasal beradaptasi dengan fasilitas yang terbatas sekali selama di sini hasil penelitian dia mana dan waktu kedua juga sosok itu loh pakai kok itu tahu kok juga kan bukan nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Ini saya dengar. Hai, wassalamualaikum. Terima kasih sudah klik. Silahkan kalian nggak dengar mitos atau cerita-cerita tentang makhluk halus yang cuma ada di daerah kalian. Ternyata di tempat tinggal kita ini ada juga sosok misterius yang mereka sebut dengan nama Songko, tapi di daerah saja. Cuma berbeda dari sosok hantu pada umumnya ya. Songko ini adalah perwujudan dari manusia atau dari orang. Mereka hanya punya ilmu hitam yang turun dari nenek moyang. Dan sedikit dari mereka ini menggunakan ilmu hitam itu untuk mencelakakan orang lain, Wak. Dan itu juga yang terjadi di kampungnya Wawa, di mana di sepanjang tahun warga di kampung Wawa tinggal mengalami berbagai kejadian serang karena teror dan sosok Songko ini mulai dari dengar suara aneh sampai jatuhnya beberapa korban jiwa secara tidak. Warga ini nggak tahu siapa dalam utama di balik sosok Songko itu akhirnya menduga atau jangan-jangan tetangga desa kita sendiri yang menjadi korban. Mereka saling nuduh itu kan gimana kenapa ada orang-orang yang kita nggak tahu pasti identitasnya itu merasakan kali rasanya kan wah sama juga waktu kita dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal pasti ragu kita mau ngangkat atau enggak ya kalau nggak diangkat takutnya penting tapi kalau diangkat takutnya penting juga aku pernah ada beberapa orang di daerah itu kan juga untungnya sekarang aku udah punya solusi wah no ribet-ribet tinggal cek aja pakai aplikasi Get Contact maju 1 menit 59 detik 3 menit 50 detik dari 34 menit Formula L kelurahan T Formula info juga kalian mesti harus cobain juga aku taruh linknya di description box di bawah download sekarang ya sekarang baru ya tanpa lama-lama kita masuk check it out. Oke, ini kita bernama Mas Doni dari mana? Hai Doni, nama ini yang sama warga yang ada di kampungnya Doni. Itu dari kampung L, kelurahan T, sebuah kelurahan yang memang terpencil di pesisir pantainya daerah Manado. Karena letaknya di pesisir, mayoritas warga setempat ini bermata pencarian sebagai nelayan. Tapi ada juga negara yang sebagian
bekerja sebagai kebun. Nah, konon katanya loh, di kelurahan ini, di sini tuh ada cerita turun temurun tentang sosok makhluk gaib yang sudah meresahkan warga. Dan nama sosoknya lah Songko. Seperti yang sudah di awal ya, Songko ini aslinya manusia ya, manusia. Tapi kita semua manusia. Mereka ini punya ilmu hitam yang didapat secara turun temurun dari nenek moyang. Awalnya ilmu hitam itu dipakai untuk memperkuat dan juga untuk menjaga jiwa dia. Tapi sering berjalannya waktu, mereka keturunan berikutnya ini malah menggunakan ilmu itu untuk melukai orang lain. Misalnya bagi denda, pokoknya bagi tindakan lebih dan lain-lain. Dan untuk melancarkan aksinya itu, mereka akan berubah menjadi sosok Songko ini. Namun cerita respon itu sudah dari sebelumnya. Wujud dari Songko ini menyerupai orang yang laki-laki tua, badannya bungkuk, pakai jubah atau kain panjang lusuh, memang kain panjangnya, terus warna kuning, dan ciri khasnya dia pakai songkok di kepala, tutup kepala tuh songkok betul lah, orang kayu ini songkok juga lah, di tempatnya juga sebenarnya songkok itu tutup kepala khas suku Bugis songkok dan sebagainya. Dan tampaknya dari sini dia lah, dia ini dengan songkok, karena dia menjadi songkok. Songkok ini biasanya berkeliaran dari malam juga sampai jam 4 pagi. Berusaha tindak di pohon-pohon besar atau pohon rimbun lain. Dan dari atas pohon itulah si Songko ini bakal ngagetin mangsanya. Dan juga katanya suara dari Songko ini waktu dia suara khas. Jadi pas dia lagi ngincar mangsa, jadi bakal tindak di pohon kayak tadi. Jadi dia bakal memakin tangan. Dia bakal memakin tangan sambil ngeluarin bunyi. Jadi suara koknya itu tuh kayak suara gagak kata Wawa. Tapi yang kelihatan Wawa kalau Songko ini kok yang keluar bilang bayang ya. Dan selain itu juga banyak cerita beredar di kelurahan T ini kalau Songko ini sering mengganggu masyarakat yang keluar rumah juga. Karena dulu ada kejadian beberapa anak kecil yang gila waktu keluar main malam banyak yang ditemukan itu mereka ada dalam kondisi dan warga menduga si anak-anak ini masih berkulit. Setelah kejadian ini, warga pun langsung melarang anak-anak mereka main sampai itu. Pokoknya begitu matahari terbenam, dia juga anak dari foto rumah dan baju-baju yang biasanya dari siang dari kebun itu pas maghrib, wah apalagi kalau keluar waktu malam dan harus melewati jumlah mereka pasti akan selalu berjaga-jaga dan mencoba diruncing wah untuk lindungi dan itu. Terus posisinya bagian runcing itu ditaruh di belakang mereka. Kenapa? Karena dia percaya Songko itu biasanya bakal menarik manusia dari belakang. Dan Songko juga takut sama benda-benda runcing. Ini kalau belakang aku dari belakang, Songko kan gitu. Dan kita dengar cerita soal Songko dari orang sekitar. Jadi, bahwa kita ini belum pernah melihat langsung sosok itu dia. Belum, dari kecil sampai ke remaja itu belum. Bahkan selama 20 tahun lebih aku tinggal di kampung itu, belum ada kejadian menimbulkan yang berkaitan sama sosok Songko di kampungnya. Kampungnya kan kampung L. Jadi Doni ini lebih sering dengar kalau Songko ini terjadi di kampung lain, cuman masih dalam satu kelurahan T itulah. Kampungnya ini ada perkembangan ya, kan beberapa buat menurut hingga pada beberapa tahun yang lalu, kampung Doni tiba-tiba dihebohkan dengan serangkaian peristiwa mengerikan yang diduga disebabkan sama si Songko yang punya Doni. Jadi beberapa tahun lalu, tiba-tiba ada beberapa warga yang meninggal secara misterius di kampungnya Doni. Kematian pertama ini menimpa seorang warga yang kita sebut aja namanya. Nah, menurut warga kan beberapa hari sebelum meninggal, tubuh Pak Gito itu tiba-tiba menusuk dari yang tadinya berisi pada Pak Gito ini dia jadi kurus kering sampai kelihatan dari tubuhnya. Artinya waktu diperiksa terus dia menemukan tanda-tanda medis apapun nggak di tubuh Pak Gito ini ada aneh. Terus nggak lama setelah diperiksa meninggal. Dan sama terjadi. Setelah beberapa bulan kemudian, hal yang sama terjadi lagi sama warga lain. Karena warga lain bukan kampung kami. Gejalanya sama juga kayak Pak Gito ya. Tubuh berubah, menusuk kering. Bahkan kali ini sampai muntah-muntah, muntah darah. Bahkan di waktu diperiksa nggak ada gejala penyakit medis apapun, nggak ada. Bahkan dokter sampai bingung juga loh. Nah, kemudian meninggal keluarga. Ya, dua korban. Sampai kejadian lagi, sampai jatuh dua korban lainnya lagi. Itu dari total di pertengahan tahun itu ada enggak keluarga yang timbul karena wajah sama sedang menusuk, kurus kering, muntah-muntah dibawa ke rumah sakit.
lelah, seperti lebih resah bawa di sana. Dia menduga ini semua ulahnya suami jangan bisa bertanya terlibat karena ini juga nih ada kesaksian seorang warga yang katanya beberapa hari terakhir saat 4 warga itu meninggal, dia ada dengar suara khas kompor itu, suara dari dari pepohonan dekat itu. Terus ya orang setelahnya si orang ini juga lupa. Itu awalnya dipikir itu burung gagak, tapi waktu dia dengar lagi dia nggak bilang makin dengar makin kencang itu. Dari kesaksian si warga tadi diadakan langsung musyawarah tuh bersama ketua kampung. Nah hasilnya di sana mereka sepakat untuk mengadakan doa bersama. Ya, dan selain itu ketua kampung ini juga meminta warga untuk lebih hati-hati dan meminimalisir keluar rumah di malam hari. Kalau nggak udah dalam rumah kalian sudah meninggal. Kalau teman kalian harus keluar karena kalian melaut, kan ada di sana juga mayoritas nelayan dan nggak apa keluar kaki harus wajib bawa batu. Mereka pun mengadakan doa. Tapi meskipun sudah diadakan doa bersama berkali-kali, beberapa warga juga sering bahkan suara itu juga berpindah-pindah tuh. Bosan terus, mungkin untungnya selama beberapa bulan terus ada yang paling meninggal, nggak ada lagi yang meninggal. Ada kayak yang tempat itu yang terakhir, dia ada agak santai nih, kayak nggak suat-suat pertama lah. Mereka ini rasa stres sama meninggal kampung kalau ini udah nggak ada pikir lagi. Tapi siapa sangka di penghujung tahun itu masih bisa tahun yang sama sekali di penghujung tahun, warga kampung L ini kembali digegerkan lagi dengan satu kejadian yang jauh lebih dan yang jauh lebih mengerikan itu terjadi sama perampok dan juga keluarganya. Kalau sebelumnya warga ini cuma menduga semua itu perbuatannya saja, menduga. Kalau ini mereka betul-betul memiliki juga kalau pelakunya dia membukti masuk. Lewati dalam ini, lewati dalam dan lewati bagian berakhir dalam 10 membuat. Jadi di akhir tahun itu seorang warga yang bernama Agatha yang masih saudaraan sama dia kebangun dan 3 malam pergi lagi jalan ke toilet yang letak di luar kamar. Nah pas dia nyampe di toilet dia lihat pintunya itu ketutup, pintu toiletnya. Padahal biasanya kalau nggak dipakai pintu toilet itu buka, selalu kebuka kalau dipakai orang. Dia sih kalau orang pintunya pelan-pelan, nggak dikunci. Buka pintu pelan-pelan untuk nyari kawan. Enggak, kunci. Tapi begitu pintu ini kebuka, dia lihat ibu mertuanya yang namanya Bu Rahma lagi tergeletak, nggak sadarkan diri dengan kondisi yang mengenaskan di dalam toilet. Ada bekas tekean di lehernya dan juga ada beberapa goresan luka di tubuh. Jadi macam harus dicakar gitu loh. Dari situ Agatha juga nyium ada bau melati yang pekat bau keluar dari tubuhnya Bu Rahma. Kan nggak ada mati, tapi waktu buka sering dia nengok ibu mertua itu melati langsung masuk ke ibunya. Ada nasi Agatha. Perasaan yang biasa sama seperti istrinya, Johan juga shock ketika melihat mamanya atau Bu Rahma ini lagi kayak gitu keadaan. Awalnya cuma mikir ini, ibunya kan ada jantung, jadi dia sama Agatha langsung bawa Bu Rahma ini ke rumah sakit ya kan. Nyampe di rumah sakit, diperiksa sama dokter, kata dokter nggak ada tanda-tanda Bu Rahma ini kena serangan jantung atau penyakit medis lainnya, nggak ada. Tapi itu dokter bilang, Pak, Bu, maaf, Bu Rahma sedang dia cerita. Kalau dia dari kondisinya kayaknya ada yang sengaja menjerat leher beliau. Ini gak dokter mikir dia kayak gini, itu muka ada lagi Johan sedang nangis di sana. Tidak mungkin ini juga dengan Johan Agatha sama Bu Rahma. Gak mungkin istrinya kayak mama sendiri kan. Istri gue bilang, Mbak aku gak tahu kalau Johan dicek, kalau cuma aku dicek gak ada tanda-tanda orang yang ke rumah loh. Di saat si Johan masih ngobrol sama dokter, Agatha diketukan di jasadnya ibu mertuanya ini. Dia pengen mengetahui perpisahan itu. Tapi waktu yang ini Agatha langsung mengetahui kalau aroma tubuh Bu Rahma ini masih baunya, badannya tuh baunya itu sekan dia. Kalau yang Bu Rahma kan bisa kencing ya. Kalau tanpa baunya ada maaf dan kecemasan dan juga ibu pakai melati yang baunya nggak pernah dia pakai. Bagi Agatha ini jam
dalam niat di sekitar rumahnya nggak ada tanaman. Mamanya juga nggak pernah pakai vakum nanti. Vakum putih melati pun nggak ada yang ditemukan semua. Cuma uangnya bisa seperti itu. Makanya malah mengatur hubungan lagi dengan bisa tidak ada ya. Soal jatuh cinta sama suaminya lah. Itu masih ada kedua kalau sehingga mereka memang bilang kalau semalam dia sebetulnya dari kesukaan itu. Tujuan udah dengan suara itu. Dan saya kayak gitu. Kencang dari dua tapi mana? Tapi di dalam itu ya udah itu dia kayak gitu lagi. Lalu cerita Johan mereka berdua mengakukan kalau semakin di orang ini kemungkinan besar ada satu kampus yang terus kita mampu untuk diterima oleh jauh. Mungkin kalau mau mati, aku juga dengar ada suara kok dari malam. Itu kayak gitu. Kita mereka juga nggak sesuai. Saya kan ketua namanya. Nah, setelah lapor ketua kampung dan warga lainnya pun segera langsung mengurus pemakaman Burhan. Setelah menghubungi Burhan, pemakaman itu dilaksanakan di TPU setempat pada siang hari. Nah, waktu lagi pemakaman ini, beberapa ibu-ibu atau tetangga-tetangga mulai malah beberapa malam suasana kampung juga agak beda. Semua ini dibawa ke tempat ya. Bukan lalu diserang soponi dengan misi-misi itu pahamnya. Ini ada salah satu warga di sana ya. Kami ini dia cerita sama ibu-ibu ini kalau apa jam 3 malam pas ngedapat lalu di hari beramat meninggal. Aku nih ada sekobat bayangan itu dan dia akan kepala aku awalnya. Dan aku berhasil dia berfungsi. Aku tanya dia apa? Dan aku pribadi jelas sosok itu loh. Pakai songkok di kepalanya. Pakai juga panjang juga. Ada itu. Muka apa? Kalau nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Yang semua apa? Semua tak titik. Ini songkok itu. Aku kalau berhasil dia cerita sama ibu-ibu ini kalau kita jam 2:30 malam pas mau berangkat lari aku nih ada sekobat bayangan dan dia kepala aku awalnya ya aku berhasil dia berhenti tapi rumahnya gelap dan aku pribadi jelas sosok itu sosok di kepalanya juga panjang juga badannya tinggi muka kalau nggak ada mata nggak ada hidung nggak ada mulut semua tinggi cuma di sisi lain saya juga agak ragu sosok yang saya tengok itu nenek-nenek kan kita tahu kan sempurna ini kakek-kakek ya laki-laki kan ya apalagi lagi tua masa tengok nenek-nenek perawakan itu nenek-nenek terus puncaknya waktu saya amati gitu keluar bunyi kok kok gitu songkok fix songkok apa saya lari lah takut saya lari ke kapal takut nanti saya diinjak saya aku selesai di atas atap yang orang makda kami ngomong kayak gitu lah kami itu gimana kejadian kalau kami jadi kayak apa yang dia lihat langsung heboh warga di sana mereka mulai was-was mungkin dia takut jadi sasaran songkok saya aja itu mulai ada tenang nih sebenarnya heboh karena ketangkap biasanya pemakaman orang kami selesai warga langsung buru-buru balik rumah semuanya bahkan waktu malam tiba rumah mereka langsung dikunci rata-rata jalan masuk tapi dimasukin ke songkok. Jadi saat warga kampung ini mulai was-was lagi sama sosok songkok, ada pasangan Johan yang masih berduka diganggu dengan hal aneh. Jadi 2 hari setelah pemakaman agak hari udah bersingkat namanya Bu Rahman ya. Nah pas masuk ke sana awalnya biasa aja tuh sampai di satu titik waktu dia lagi beresin kasur ada kan nyium lagi anak pekat kali warna bahkan lebih pekat lagi dibandingkan akhir kali si Agatha ini lebih pekat dia cari-cari lagi sumber-sumbernya dari mana kan model balik selimut kolong tempat tidur lemari dicek semua di sudut ruang ke si Agatha tapi nggak ada yang